Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Harum Dewi Alamsyah Putri dengan NIM K7118110 dari kelas 4C. Di sini saya ingin memberitahu bagaimana cara membuat tempe dengan cara memfermentasikannya sendiri. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan di sini bukanlah kedelai seperti tempe pada umumnya, tetapi saya akan menggunakan kacang hijau sebagai bahan dasar tempe tersebut. Kemudian, selain membuat tempe dari kacang hijau, saya juga akan memperagakan bagaimana cara membuat inovasi dari makanan tempe, yaitu nugget tempe. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama untuk membuat tempe dari kacang hijau, kita menyiapkan terlebih dahulu kacang hijaunya. Di sini sudah saya siapkan kacang hijau sebanyak 500 gram atau setengah kilogram. Kemudian saya akan mencuci kacang hijau ini untuk menghilangkannya dari kotoran dan juga memilih kacang hijau dengan kualitas yang baik. Di sini akan saya cuci dulu. Nah, tentunya cuci supaya bersih. Sambil diaduk-aduk untuk menghilangkan kotorannya. Nah, kita cuci ya kacang hijaunya. Kemudian kita tiriskan airnya. Nah, setelah dicuci, kacang hijau kita rendam selama 12 jam. Fungsinya adalah agar kulit-kulitnya ini mengelupas ya. Nah, kita biarkan kacang hijau ini terendam selama 12 jam. Ini adalah kacang hijau yang telah direndam selama 12 jam. Di sini sudah terlihat ada yang kulitnya sudah terkelupas, ada juga yang belum. Nah, kacang hijau yang sudah kita rendam selama 12 jam ini kita remas-remas supaya kulitnya terkelupas. Tapi jangan dikelupas semuanya untuk menunjukkan bahwa tempe yang kita buat ini dari kacang hijau. Nah, kita remas-remas seperti ini sampai kulitnya lepas. Kemudian kacang hijau yang sudah diremas-remas kita buang airnya untuk menghilangkan kulit-kulit yang tersisa. Kita buang airnya. Kemudian kita cuci kembali selama 5 kali untuk mensterilkan kacang hijau. Kita cuci sambil mas. Buang kembali airnya. Lakukan cucian ini selama 5 kali untuk mendapatkan kacang hijau yang bersih dan steril. Ini kacang hijau yang tadi sudah direndam, kita masukkan ke dalam pengukus ya. Kita letakkan di dalam sini. Kemudian ditutup. Kacang hijau yang sudah direndam tadi kita kukus. Nah, ini proses pengukusannya memakan waktu sekitar 15 menit. Jadi kita tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit kacang hijau yang sudah dikukus bentuknya seperti itu. Kita akan angkat dan dinginkan sampai kadar airnya benar-benar berkurang. Kita akan angkat kacang hijaunya, kemudian diletakkan di permukaan. Kemudian tunggu sekitar 1-2 jam sampai mendingin. Selanjutnya, setelah kacang hijau sudah dingin, kita taburkan ragi dan kita ratakan. Kita taburkan ragi, lalu kita ratakan dengan menggunakan sendok supaya tercampur merata. Usahakan kacang hijau ini tidak terkena tangan supaya bisa difermentasi dengan menggunakan ragi, karena kacang hijau harus steril. Jadi kita aduk dengan menggunakan sendok. Nah, kita aduk terus sampai merata. Nah,
Setelah merata, baru kita siapkan plastik untuk membungkus kacang hijau. Nah, ini plastiknya, dan kita akan mulai untuk membungkus kacang hijau. Oh ya, plastiknya ini sebelumnya sudah dilubangi terlebih dahulu agar udara bisa keluar masuk ya. Jadi kacang hijau bisa berfermentasi dengan baik. Yang pertama, ini ada baskom. Baskomnya boleh yang ukuran kecil atau ukuran sedang, terserah. Yang penting itu baskom. Kemudian di sini ada alat untuk menghaluskan tempenya nanti. Kemudian ini ada loyang. Loyang untuk mencetak tempenya menjadi nugget nanti. Kemudian di sini ada tempenya. Kemudian lada bubuk dan ada kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan masako. Kemudian di sini ada telur 1 butir, daun bawang, ini garam, tepung roti untuk membaluri tempenya, dan di sini ada tepung terigu segitiga biru, dan yang terakhir adalah tepung tapioka. Pertama kita memotong daun bawangnya dulu. Kemudian tempenya dipotong ya, kalau bisa kecil-kecil supaya nanti itu lebih mudah masak. Dipotong seperti ini, kotak-kotak ya. Setelah dipotong, kita akan mulai untuk mengukus tempenya. Selanjutnya kita akan mulai mengukus tempe yang sudah dipotong tadi. Kita letakkan di sini. Nah, di sini tempenya kan sudah dikukus. Kita tunggu sekitar 15 menit agar lebih lunak dan matang ya. Ini sudah matang ya. Sekarang kita angkat. Kita angkat tempenya dan kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian tempe yang sudah dikukus tadi kita ulek ya dengan menggunakan pengulek. Setelahnya kita kasih garam. Garamnya tidak aja ya. Kemudian gula sedikit. Kemudian kaldu bubuk atau masako sedikit aja. Terus ini udah mengandung bawang putih ya, jadi sudah. Kemudian merica bubuk. Telur. Ulek lagi. Nah, setelah merata baru kita siapkan loyangnya untuk mengukus adonan. Kemudian adonan yang tadi sudah tercampur kita pindahkan ke dalam loyang yang telah diolesi margarin. Kukus kembali supaya lebih lunak. Nah,
Nah, sekarang kita akan kukus adonannya selama 15 menit. Nah, ini hasil adonan yang sudah dikukus tadi. Nah, ini nugget tempe yang tadi sudah dikukus ya. Sebelum kita lepaskan dari loyangnya, kita dinginkan dulu supaya nanti lebih mudah untuk dipotong-potong. Ini sekarang sedang saya dinginkan. Nah, teman-teman, ini setelah didinginkan 15 menit, adonan sudah bisa dituang ya. Nah, dituang, sekarang kita potong-potong. Kita potong-potong adonannya. Potongnya bebas, tapi saya di sini akan membuat potongan yang kotak-kotak ya. Kalau masih terlalu besar bisa diperkecil lagi seperti ini. Ini ya, bisa diperkecil lagi. Nah, ini nugget yang sudah kita potong-potong ya teman-teman. Setelah dipotong-potong, kita akan memasukkannya ke dalam tepung terigu yang telah diberi air. Ini tepung terigunya, kita akan masukkan adonan ke dalam sini. Kemudian dibaluri dengan tepung panir supaya lebih crispy. Kemudian adonan yang sudah dipotong-potong kita masukkan ke tepung terigu yang telah dicampur dengan air. Setelah itu kita baluri dengan tepung panir supaya lebih crispy. Di sini kita baluri seluruhnya dengan tepung panir sampai tertutupi semuanya. Nah, ini tadi setelah dibaluri tepung panir ya, kita taruh di tempat, di wadah bebas mau seperti apa. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas, ke dalam freezer itu sekitar 1 jam supaya mendingin dulu, nanti baru kita coba untuk goreng. Nah, ini adalah nugget yang telah dimasukkan ke dalam freezer selama 1 jam. Kita buka dulu. Nuggetnya bentuknya seperti ini. Dan kita akan coba untuk goreng ya. Kita akan coba untuk menggorengnya dengan minyak panas. Kemudian nugget yang sudah dibekukan tadi kita coba goreng ya. Ini minyaknya sudah panas. Ini nih. Nah, nanti nugget tempe yang sudah jadi akan dikemas di dalam sebuah kemasan. Di sini saya menggunakan mika plastik sebagai kemasan untuk nugget tempenya. Seperti ini. Nih ya. Di dalam satu mika plastik ini berisi 5 nugget tempe dan juga saus. Sausnya itu dalam bentuk saset. Nah, dalam satu mika ini akan saya hargai seharga Rp8.000. Jadi untuk ide usaha pasti berhasil dan juga mendapatkan untung yang besar. Sementara untuk penyimpanannya, kalau nugget tempe ini kan adalah makanan beku atau frozen food ya. Nah, frozen food itu biasanya kalau disimpan di dalam freezer bisa bertahan selama sekitar sebulan atau mungkin beberapa bulan. Tapi kalau dia berada di luar itu paling seminggu atau beberapa hari saja. Nah, apabila ingin mengkonsumsi nugget tempe secara langsung, kita tinggal menggorengnya. Kalau udah bentuknya gorengan seperti ini, itu paling hanya bertahan beberapa jam saja, jadi harus langsung dihabiskan. Sementara untuk label kemasan dari nugget tempe ini bisa dilihat berikut ini.